bersamaan dengan serangan epilepsi. Dia mengalami serangan jantung yang parah. Dia telah diselamatkan dengan susah payah. Kondisinya masih belum normal. Berdoa untuknya. Dia butuh doa sekarang juga. Kamu harus berdoa. Kamu harus berdoa. Dia telah mengambil nyawa anakku dan membunuhnya. Tetap berdoa agar dia tetap hidup. Agar dia bisa mengambil nyawa orang lain. Aku datang ke sini untuk melihatnya mati. Aku ingin dia mati. Berdoa agar dia tidak terselamatkan. Faites vos abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Apakah Anda masih bernafas, Margop Ahmad? Saya sangat menyesal melihat ini. Aku berdoa agar kamu mati. Karena ketika kamu mati, kekejamanmu juga akan berakhir. Aku berharap. Saya berharap Afat telah menunggu sedikit lebih lama. Jika dia melihatmu mati dengan matanya sendiri, dia tidak akan bunuh diri saat itu. Tinggalkan aku, tinggalkan aku. Lepaskan tanganku. Anda baru saja membuktikan bahwa bahkan dalam kondisi tak berdaya ini, kamu tidak pantas dikasihani. Apakah Anda melihatnya? Sudahkah Anda melihatnya sekarang? Kamu tidak bisa melihatnya merana karena kesakitan. Tapi Margop Ahmad, aku bisa melihatmu layu karena kesakitan. Sampai nafas terakhirmu keluar. Aku tidak akan memaafkanmu bahkan setelah kamu meninggal. Kau telah merenggut nyawa anakku. Kau telah membunuhnya. Margop Ahmad, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak akan pernah. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Itu tidak mungkin bagiku. Itu tidak mungkin bagiku. Tapi, aku ingin membalaskan dendamku padanya. Balas dendam untuk setiap kali dia membuatku merasakan sakit. Aku berharap itu. Aku berharap aku diizinkan untuk mengambil nyawanya sekarang juga. Aku tidak dapat menemukan kedamaian. Aku sangat gelisah. Faham? Aku tidak dapat menemukan kedamaian dengan cara apapun. Aku berharap itu. Aku berharap Afak masih hidup. Dan dia ada di sini bersama kita. Dan dia akan melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Siksaan yang dia hadapi sepanjang hidupnya. Mereka akan mengakhirinya dengan kematian Margop Ahmad. Ya Tuhanku yang terkasih. Mengapa Anda menelepon Afak kembali? Mengapa dia meninggalkan kita? Mengapa kamu menelpon Afakku kembali?
ini, minum teh. Saya merasa khawatir sekarang. Apa? Nah, masalahnya adalah, Sabir tidak mengatakan apapun. Anda harus bertanya kepada Inspektur Kabir. Dia telah menyelidiki begitu lama. Dia tidak memberitahu. Sabir adalah anak buah Margop Chaudhry. Margop mempekerjakan seorang pria setelah banyak berpikir. Orang yang setia. Mereka tidak bergeming. Anda benar. Aku sedang merasakan sangat gelisah saat ini. Bagaimana jika Sabir benar-benar membunuh Aden? Menurutku tidak demikian. Dia tidak akan membunuh Putri Eman. Dia tidak ada hubungannya dengan dia. Ketika kamu mengatakan Putri Emaan, aku merasakan tarikan di hatiku. Aku lupa kalau Aden bukanlah putri kita. Kenapa dia tidak? Dia milik kita. Dia masih putri kami. Jadi pangkuan siapa yang memegangnya berubah. Itu tidak mengubah hubungan. Bukankah itu? Ketika seseorang memikirkan keuntungannya sendiri, dia bisa memikirkan apa saja. Sementara berpikir untuk orang lain akan mengubah pemikirannya. Saya terkejut bahwa kami sedih karena kami tidak memiliki anak. Sementara Margop Ahmad adalah musuh terburuk bagi anak-anaknya. Semoga Tuhan melindungi anak perempuan itu. Dia menjaganya dalam keselamatannya. Saya tidak tahu mengapa saya memiliki ketakutan ini. Bagaimana jika Sabir mengambil nyawa Aden? Dia tidak akan melakukan apapun padanya. Aku beritahu kamu. Dia tidak mendapat keuntungan atau kerugian apapun dalam membunuhnya. Jadi, mengapa dia melakukan itu? Anda benar. Semua ini dilakukan oleh Margop Ahmad. Ini adalah hal yang sangat memalukan. Seseorang adalah musuh bagi anak-anaknya. Dan sekarang dia sedang berada di ranjang kematiannya. Saudari, tolong jangan marah padaku. Aku tak berdaya karena cinta seorang anak perempuan pada ayahnya. Kamu tidak berdaya. Apakah kamu tahu orang yang kamu coba selamatkan? Siapakah dia sebenarnya? Dia adalah ayahku, kakak perempuanku. Dia tidak menerima kamu sebagai putrinya. Dia sebenarnya ingin membunuhmu. Dan Tuhan melarang. Jika kamu berada di tempatnya, dia tidak akan pernah membawamu ke rumah sakit. Dia akan meninggalkanmu di tempat tidur untuk mati. Dan kamu akan layu karena kesakitan dan mati. Dan dia akan merayakan hal ini. Tahukah kamu, Minal, apa hal yang paling berbahaya? Ketika seorang budak mulai mencintai rantai tempat dia tinggal, maka tak seorang pun bisa membebaskannya. Bukan seperti itu, Kakak. Saya tahu perlakuan seperti apa yang ayah saya berikan kepada kami. Aku juga ingin dia tidak hidup lagi. Namun hatiku memaksaku untuk mendoakan mereka. Aku tidak tahu mengapa Tuhan memberikan kita hati anak perempuan seperti ini. Dengarkan, Minal. Ayahmu ini adalah... Bahkan jika dia menjadi lebih baik, hatinya yang dingin tidak akan berubah. Jika dia tidak membaik, kebenciannya akan meningkat. Aku tahu itu. Semua yang kamu katakan itu benar. Tapi menurutku aku tidak berdaya tentang hal itu. Lagi pula di pembuluh darah ini, aku punya darahnya di dalam diriku. Suatu perbuatan baik tidak ditentukan oleh darah, tapi oleh tindakan. Apa tindakannya? Dan aku harus mengatakan ini apapun yang terjadi. Ayahmu seperti penyakit dalam tubuh yang menyebar ke seluruh tubuh. Dan pada akhirnya, adalah alasan kematian. Cara Afak meninggal.
Ya Tuhanku yang terkasih. Saya tidak bisa mengerti Minal sama sekali di sini. Kenapa? Apa yang terjadi? Margop Ahmad sangat mempermalukannya. Dia masih duduk di rumah sakit dan tidak pulang ke rumah. Tapi Rafai lihat hubungan yang dia miliki dengan Margop Ahmad. Suatu hubungan akan ada jika kamu menerimanya. Bahasa Zuni. Margop Ahmad setuju atau tidak, Minal masih putrinya. Dengan hak itu, dia adalah melayani ayahnya di sana. Benar. Hak apa? Margop Ahmad tidak memberikan hak apapun kepada putrinya. Atau dia setuju dengan hal itu? Kamu akan melihat, suatu hari dia harus bersujud di hadapan anak-anaknya. Menurutku tidak demikian. Aku baik-baik saja. Sampai hidup dia tidak akan membungkuk. Dia adalah orang yang keras kepala. Hatinya tak luluh bahkan untuk anak-anaknya. Aku tidak tahu, Bung. Menurutku kita harus membawa Minal pulang. Dia duduk di rumah sakit tanpa alasan dan menyusahkan dirinya sendiri. Tapi Rafai rumah itu tidak punya satu masalah pun. Masalah Emaan dan putrinya, masalah Afa, masalah Faham dan ABR. Semua orang adalah target kekejaman ayah mereka. Ya. Saya berpikir jika Margop Ahmad meninggal dunia, tanpa membuat keputusan apapun tentang anak-anaknya saat itu, semua orang akan mendapat masalah. Anda benar. Meskipun ayah mereka sangat kaya, anak-anaknya masih menderita secara finansial. Dia baru saja menimbun semuanya. Dia telah menghancurkan kehidupan semua orang, tapi dia tidak menyadarinya. Bagaimanapun, saya sedang dalam penelitian. Dengar, pahami, Anda. Bicaralah dengan tenang dengan Minal saat Anda berbicara dengannya. Dia tidak berdaya karena emosinya. Seberapa tenangkah aku harus berbicara padanya? Kau tahu betul bagaimana ayah telah mempermalukannya. Ya, tapi dia seorang ayah. Oleh karena itu, hal itu tidak akan dianggap sebagai suatu penghinaan. Saya setuju dia adalah ayahnya. Dia punya hak untuk memarahi anak-anaknya. Tapi cara dia memperlakukan putrinya, ini menyakitkan. Tapi sekarang, biarkan Minal membuat keputusan ini sendiri. Apakah dia ingin tinggal di rumah sakit atau tidak? Jika dia berada dalam posisi untuk membuat keputusan, dia pasti berhasil melakukannya. Sejak kecil Minal sudah melakukan banyak hal. Agar ayah bisa tersenyum padanya sekali saja, dia melewati semua batas. Terkadang dia melakukan tindakan yang tidak bersalah, agar ayah memberinya senyuman. Dan ayah, dia bahkan tidak tersenyum. Bagaimana itu bisa membahayakannya? Tapi ayah bahkan tidak pernah melihatnya. Itu adalah hal yang aneh. Di masa kecilku, orang tuaku melakukan hal-hal kekanak-kanakan, agar aku bisa tersenyum pada mereka. Dan ketika ayah tidak tersenyum, bahkan ketika Minal mencoba, dia biasa duduk di pojok dan menangis. Ibu dulu menghiburnya saat itu. Ini adalah apa yang saya pikirkan tentang cara Minal sangat mencintai ayah seperti ini. Dan cara ayah tidak memikirkan hal itu. Bagaimana jika itu mempengaruhi mentalnya, dan itu meninggalkan jejak yang dalam di otaknya? Bagaimana pengaruhnya terhadap dirinya sekarang? Dia telah diabaikan sepanjang hidupnya. Mungkin dia sekarang sudah kebal terhadap penghinaan ini. Tidak mengerti. Dia harus merasakannya. Kenapa dia tidak merasakannya? Kebanyakan anak perempuan sangat mencintai ayahnya. Kami juga mencintai ayah. Meskipun dia lebih mencintai kita dari, dia pernah mencintai Minal. Kapanpun dia membawa sesuatu dari pasar, dia tidak membawa apapun untuk Minal. Atau tidak membawanya secara sadar. Omong-omong, hal-hal telah meningkat pesat sekarang. Karena aku bagian dari keluarga ini, setiap rasa sakit dan kesedihan di sini adalah bisa dimengerti oleh saya. Apapun yang terjadi di keluarga ini, efek dari hal itu adalah sangat dalam juga padaku. Aku mengerti, ABR. Kamu juga pernah dimarahi oleh ayah. Hanya karena putri kami lahir. Aku sudah berkali-kali patah. Tapi cintamu selalu menyembuhkanku.
Katakan padanya, untuk membawakan berkas pelaku kriminalnya kepadaku. Baiklah. Tuan Inspektur. Apakah dia menceritakan sesuatu? Tidak, belum. Tapi jangan khawatir. Aku ingin bertemu dengannya. Lagi. Ya, lagi. Aku punya kabar untuknya. Apa? Ketika aku memberitahunya, kamu juga akan tahu. Tolong dengarkan, hal ini tidak mungkin terjadi. Tolong, Tuan Inspektur. Sangat penting bagiku untuk bertemu dengannya. Ayolah. Jadi Anda sangat setia pada Margot Chowdhury. Kamu sendiri akan menoleransi penyiksaan. Tapi kamu tidak akan biarkan tuanmu dihukum. Benarkah begitu? Katakan padaku. Jika aku mengatakan kepadamu bahwa dia sedang berada di ranjang kematiannya, dia akan mati. Dia ada di rumah sakit. Jika kamu mau, ceritakan semuanya dengan jujur kepada kami. Polisi tidak akan menangkapnya. Karena aku berjanji padamu. Saya akan mengambil kembali setiap kasus Anda. Jika kamu mau memberitahuku hal itu. Di mana putriku? Tetapi, bagaimana aku bisa percaya itu? Kamu mengatakan kebenaran. Apakah kamu tidak bisa melihat kegelisahan seorang ibu? Dia terkena serangan jantung dan epilepsi bersamaan. Para dokter mengatakan bahwa tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Dia dihukum atas apa yang dia lakukan. Tapi kamu bisa menyelamatkan dirimu dari hukuman itu. Katakan saja ini padaku. Apakah putri saya hidup atau tidak? Ya, dia masih hidup. Di mana dia? Dimanapun dia berada, dia aman. Aku bertanya padamu. Di mana dia? Jika Anda menginginkan putri Anda, aku akan pergi dan membawanya. Tapi kamu harus membebaskanku untuk itu. Pekerjaan ini bisa kita lakukan. Bahkan tanpa membebaskanmu. Kamu belum membuatku mengatakan itu. Apakah gadis itu masih hidup atau tidak? Kamu sudah melakukan banyak hal. Tuan Inspektur. Tolong setujui apa yang dia katakan. Tolong, bebaskan dia, silakan. Ini bukan lelucon. Dia seorang penjahat. Aku tidak bisa membebaskannya. Tuan Inspektur, Tuan Inspektur. Hatiku mengatakan itu. Dia mengatakan kebenaran. Tolong, bebaskan dia. Tuan Inspektur.
Apa yang terjadi, Kakak? Apakah kamu khawatir? Apa yang harus saya lakukan? Aku tidak mengerti apapun. Apa yang telah terjadi? Tolong beritahu aku sesuatu. Saya pergi ke kantor polisi. Saya bertemu dengan Sabir. Dia mengatakan bahwa jika dia dibebaskan dari penjara, dia akan mengembalikan putriku padaku. Dia berbohong tentang hal itu. Aku sudah menjelaskan kepadamu. Tidak. Saya yakin dia mengatakan kebenaran. Apa yang kau katakan, suster? Dia tidak bisa melakukan apapun tanpa perintah ayah. Dan, kamu tahu kondisi ayah dengan baik. Lalu mengerti. Kita bisa tidak melakukan apapun jika kita jangan percaya padanya dalam hal itu. Tidak, Kakak. Kita harus melakukan hal lain. Mendengarkan, ini adalah masalah hukum. Kita harus menemukan cara lain. Orang itu menipu kita. Kami pikir dia satu-satunya pelakunya. Tapi bagaimana jika dia terlibat dalam kejahatan lainnya juga? Ini kondisinya. Jika kita akan membebaskannya, dia akan kembalikan aden kami. Jangan khawatir, Kakak. Polisi sangat yakin bahwa dia tahu segalanya tentang gadis itu. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan akan membawanya. Bagaimana jika dia marah dan dia menyakiti putriku dengan cara tertentu? Kakak, aku baru saja memberitahumu bahwa dia adalah orang jahat. Dia berkembang pesat berkat kekayaan ayahnya. Jika ayah tidak menyuruhnya melakukan apapun, dia tidak akan melakukan apapun. Jika ayahmu telah memerintahkannya bahwa dia harus membunuh putriku saat itu. Saya pikir hal ini tidak akan terjadi. Di balik penculikan putrimu, ada beberapa masalah keluarga di dalamnya. Dan jika penculikan ini dilakukan atas perintah ayah, dia pasti melakukannya setelah memikirkannya. Berapa lama saya harus menunggu keputusan ayahmu? Aku gelisah ingin melihat putriku lagi. Tolong jangan kehilangan harapan. Percayalah pada Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Dialah satu-satunya yang tidak membiarkan harapanku mati. Apakah masalahnya sudah beres atau belum? Bagaimana masalah ini bisa diselesaikan di sini? Sekarang semuanya tergantung pada takdir. Segala sesuatu selalu di tangan takdir. Namun orang-orang masih berusaha sebaik mungkin. Semua orang berusaha sebaik mungkin. Tapi Suster Emaan sangat terganggu. Saya punya ketakutan bahwa bagaimana jika dia gugup atau gelisah dan mengambil langkah yang salah. Apa maksudmu? Apakah dia mengatakan sesuatu seperti itu kepadamu? Tidak, dia tidak mengatakan apapun. BT dalam kondisi dia bisa melakukan apa saja. Jika kita tidak menemukan putrinya. Tuhan kasihanilah. Sekarang rumah ini tidak bisa menoleransi kerugian besar apapun. Dia sedang menceritakan hal itu. Sabir mengatakan bahwa dia dibebaskan dari penjara. Dia akan mengembalikan putrinya. Saya tidak berpikir begitu. Hukum akan mendengarkannya. Karena tidak ada yang percaya. Apa kata penjahat? Saya juga sudah mengatakan hal ini kepada suster bahwa ini tidak mungkin. Kemudian, apa yang dia katakan? Untuk membebaskan penjahat dari penjara. Ya, dia mengatakan itu. Dia akan membawa putrinya jika dia dibebaskan. Oleh karena itu dia khawatir dan mengatakan hal itu. Masalahnya bukan tentang anak yang kembali. Bagaimana jika dia melakukan kesalahan setelah dibebaskan? Selain itu, penjahat tidak bisa dipercaya. Oke, ceritakan ini padaku. Apa kata Inspektur Kabir? Inspektur Kabir berusaha sebaik mungkin untuk Sabir mengakui kejahatan yang dilakukannya. Tapi Sabir sangat keras kepala. Dia tidak mengatakan apapun. Berapa lama dia bisa berbohong kepada polisi? Ya, polisi sedang bekerja.
Namun ketakutan utamanya adalah, bagaimana jika sudah terlambat? Apa maksudmu? Dengan terlambat saya maksudkan, bagaimana jika kita menghadapi kerugian besar? Rumah kami sudah banyak yang rusak. Dan aku juga ingin berbicara denganmu. Apa itu? Minal ada di rumah sakit. Dan dia sendirian, mengalami banyak rasa sakit. Aku mendengar bahwa ayahmu mempermalukannya. Ada banyak dan buruk. Aku akan pergi ke rumah sakit dan berbicara dengan Minal. Aku juga akan pergi bersamamu. Tetapi, Bibi pergi ke suatu tempat di luar. Gadis-gadis akan sendirian di sana. Biar aku tunggu Bibi pulang dulu. Aku akan datang ke sana. Oke. Kamu urus anak-anak dan aku akan pergi ke sana. Oke. Menit. Saudara mengerti. Ayo, aku datang untuk mengambilmu. Tidak ada seorang pun di sini bersama ayah. Dia tidak memiliki hubungan dengan kita. Atau bisa dibilang kita tidak punya hubungan apapun dengan dia. Aku tahu hal ini. Dia telah membenci kita. Dia memberi kita kesedihan. Tapi saudara mengerti, dia masih ayah kami. Menjadi seorang ayah bukan hanya sekedar nama. Itu adalah sebuah hubungan, dan untuk mewujudkannya Anda harus pertimbangkan semua faktor untuk itu. Aku adalah putrinya. Jadi aku tidak seharusnya menuruti hubungan ini. Setiap hubungan memiliki dua sisi. Hubungan yang Anda layani, Anda harapkan pihak lain memberikan respon yang sama. Dia selalu membenci kita. Dan dia juga pantas mendapatkan kebencian kita padanya. Ayo. Tidak. Hatiku tak membiarkanku meninggalkannya. Ibu memanggilmu. Apakah kamu tidak akan mendengarkannya? Kamu bisa memberitahu ibu hal itu. Saya akan memenuhi tugas saya. Baiklah kalau begitu. Ketika kamu telah memenuhi tugasmu sebagai seorang anak perempuan, kamu bisa kembali. Aku tidak akan datang lagi sekarang. Saudara mengerti. Abang paham saja. Bisakah kamu? Dengan baik ini. Tagihan rumah sakit sudah jatuh tempo. Jika kamu bisa melakukannya. Kamulah yang menginginkannya, memenuhi tugasnya di sini. Aku tidak. Pergi dan goyangkan dia dan bangunkan dia. Dan minta dia untuk membuka lokernya sehingga kamu bisa membayarnya. Untuk perawatan yang sedang dilakukan di sini.
Halo, Ibu. Halo. Apa kabar Zoha sayang? Bagaimana saya bisa? Mengapa? Apa yang telah terjadi? Apakah ibu mertuamu sudah kembali? Tidak, Ibu. Ibu tidak kembali tapi aku tidak dapat mengerti apa yang terjadi di sekitarku. Salman mengatakan bahwa ibu akan pergi ke Islamabad dan aku juga akan pergi. Ketika aku mengikuti Salman di dalam mobil saat itu, Salman membawa seorang pria pulang. Siapa pria itu? Dan kenapa dia datang? Aku tidak mengerti. Bagaimana aku bisa tahu siapa dia? Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam pikiran Salman dan aku tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam pikiranmu. Bu, baguslah kalau ibu tidak tahu. Sekarang dengarkan, jika sesuatu yang salah terjadi, apa yang akan aku katakan pada ayahmu? Tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi hal yang salah. Jika sesuatu yang salah terjadi, aku akan membunuhnya saat itu. Entah itu akan menjadi Minal atau itu akan menjadi Salman. Apa yang kau katakan? Halo. Halo. Apa yang terjadi padanya?